atas waktunya pada kami untuk memberikan memberikan kesempatan pada kami terkait praktek dari 7 jurus BK Hebat. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya masih stay di sini meskipun sudah jam pulang ya. Di sini saya mohon maaf sebelumnya, bukan saya untuk menggurui atau untuk memberi materi, tapi saya ingin berbagi bersama Bapak Ibu semua mengenai 7 jurus BK Hebat. Jadi beberapa minggu yang lalu, tepatnya bulan September, itu saya mendapat panggilan di BPGTK terkait BIMTEK 7 jurus BK Hebat. Nah, itu 7 jurus BK Hebat itu ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Untuk yang ini ada aspeknya. Aspek biru itu bisa diberikan kepada siswa dan aspek oranye itu diberikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru di sini perlu belajar mengenai dua aspek tersebut. Kenapa? Karena bangun kolaborasi itu dibutuhkan untuk semua Bapak Ibu guru agar tercipta iklim sekolah yang kondusif. Dan menata situasi juga begitu, agar Bapak Ibu guru semuanya, kita semuanya itu bisa tahu resiko yang akan terjadi di sekolah dan bahaya yang akan terjadi pada murid-murid kita, serta kekuatan sekolah yang kita miliki selama ini. Nah, diadakannya BIMTEK itu yang pertama karena terkait adanya guru wali. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui ya, mengenai guru wali yang sedang digadang-gadangkan. Kenapa kok diadakan guru wali? Itu yang pertama karena apabila pemerintah itu harus mengangkat guru BK, itu membutuhkan waktu belasan tahun biar terpenuhi semua guru BK-nya. Karena sebenarnya guru BK itu harus dari mulai anak usia dini, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Sedangkan pemerintah kalau harus mengangkat guru BK dari pendidikan dasar, pendidikan dini, itu tidak mencukupi untuk dananya. Jadi diadakanlah guru wali yang diharapkan dapat membantu mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif. Terus mengingatkan kembali mengenai fungsi guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi diingatkan kembali karena Nyun Sewu di beberapa sekolah itu waktu kemarin saya BIMTEK itu banyak yang bercerita. Contohnya misalnya anak terlambat masuk ke kelas, guru kok tidak menanyai kenapa kamu terlambat, atau nggak ada empatinya, sana langsung buka aja sana. Jadi seolah-olah BK itu garda terdepannya sekolah. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu guru semuanya mengetahui fungsi dari guru itu, seharusnya paham bahwa guru itu nggak cuma mendidik, memberikan materi, tapi guru itu juga membimbing. Kenapa toh anak ini terlihat lesu? Kenapa toh? Nah, guru mata pelajaran itu diharapkan bisa mendeteksi, menjadi alat detektor bahwa siswa ini memiliki masalah. Nanti dari situ bisa diarahkan ke guru wali. Guru wali tidak bisa menangani ke guru kelas, ke guru wali kelas. Guru wali kelas bekerja sama, tidak bisa menangani, baru ke guru BK. Itu alurnya seperti itu kemarin yang saya dapatkan. Nah, kalau ingin melihat seperti apa masa depan sebuah bangsa, lihatlah apa yang terjadi di ruang kelas hari ini. Itu kata Pak Ki Hajar Dewantara. Kita diingatkan kembali ya atas peribahasa atau kalimat mutiara tersebut, karena memang sebenarnya kalau anak kembali lagi ke deep learning ya Bapak Ibu, kalau anak merasa senang, anak merasa nyaman, maka materi yang mereka dapatkan juga akan masuk. Sekolah idealnya tempat untuk bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi setiap anak. Ini yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita.
masyarakat yang aman, nyaman, dan mengembirakan bagi setiap seluruh anak. Nah, coba sekarang Bapak Ibu, ini ada pilihan. Silakan pilih sikap atau kalimat mana yang pilihan Anda. Matahari memang terasa panas, tetapi membuat bumi ini terang, atau matahari memang membuat bumi ini terang, tapi terasa panas. Coba, ini adalah kalimat, termasuk kalimat apa? Kalimat apa Bapak Ibu? Kalimat grow mindset. Tentunya yang sudah mengikuti BIMTEK atau PM kemarin sudah mengetahui mengenai grow mindset-nya. Coba Bu Herlin, kalau Bu Herlin diminta untuk memilih, Bu Herlin akan memilih yang mana? Yang ini kalimat pertama, matahari memang terasa panas, tapi membuat bumi ini menjadi terang. Nah, karena meskipun matahari itu memang pada dasarnya mempunyai sifat yang panas, tetapi mempunyai manfaat pada bumi, yaitu membuat bumi menjadi terang, bumi dan seisinya. Itu dengan kalimat saya sama Bu. Ibu milih mawar berduri atau duri bermawar? Sama dengan itu Bu. Beda loh. Ada Bu. Mawar berduri ada. Untuk yang Grow mindset sama face mindset. Bedanya sama. Terus piye piye aku? Terus piye? yang benar yang mana nih Bu Pak? Ya apa tergantung pilihan masing-masing. Sama dengan itu Bu. Pilih duri apa pilih mawar bunga? berduri ya. Mawar jadi nggak jadi cepetek karena berduri. Kalau pilih duri bermawar ya meskipun ada durinya kita kerja ya kita dapat mawar gitu loh. Pilih bunga apa? Untuk kalimat pertama ini lebih mengandung positifnya ya Bapak Ibu. Untuk yang kalimat kedua, matahari memang membuat bumi ini terang, tapi terasa panas. Ada negatifnya, arahnya ke arah negatif. Selanjutnya yang ini. Nah kalau ini Kak Sigit ini, Kak Sigit mau memilih yang mana? Yang ketiga. Langsing tapi cantik. Saya nggak milih Bu. Wong istri kok kan milih ya iki. Wong wis ana njaba Istriku memang cantik tetapi gemuk. Istriku memang cantik tapi gemuk. Istriku memang gemuk tapi cantik. Yang mana Bapak Ibu? Yang kedua. Ya, ini adalah salah satu contoh simpelnya pemikiran grow mindset dan ini perlu kita terapkan. Terus Bapak Ibu semuanya kemarin saya waktu BIMTEK itu ternyata ada metode ajarkan yaitu Udah lama itu saya dapat. ya baik. dan presentasi sih. Yaitu metode ARKA namanya, metode ARKA. Nah ini perlu kita berikan atau kita ajak murid kita untuk menggunakan metode ARKA. Metode ARKA ini yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi sebelum pembelajaran kita melakukan aktivitas terlebih dahulu. Contohnya misalnya seperti asesmen menggunakan aplikasi, bermain game, simulasi, dan lain sebagainya. Setelah itu baru merefleksi, menggali apa toh yang kita lakukan selama ini, apa toh maknanya dari konsep ini, baru diberikan konsep teorinya. Jadi mereka sebelum mendapat konsep teorinya itu, pemikiran mereka biar rileks dulu Bapak Ibu. Terus diaplikasikan, mereka setelah mendapat konsepnya, mendapat teori-teorinya, itu baru diaplikasikan. Mereka diminta untuk mempraktekkan, diminta untuk istilahnya mengimplementasikan. Nah ini secara cepat saja ya. Yang pertama ini adalah kenali potensi. Yang kenali potensi ini topik yang dibahas adalah kecerdasan majemuk.
Yang kedua, gaya belajar ketika mengenali potensi karir masa depan. Tujuannya, guru mengetahui bakat minat gaya belajar murid, guru mapel dapat memberikan pembelajaran tepat sasaran. Kenapa? Kenapa kok Bapak Ibu perlu mengetahui ini? Karena Bapak Ibu perlu mengetahui tidak hanya guru yang mengetahui bahwa kecerdasan murid kita itu ada banyak. Kalau ini untuk guru BK itu sudah konsumsi sehari-hari, bahwa murid kita itu sebenarnya punya 8 bahkan 9 kecerdasan. Cuma unggulnya di beda-beda bidang. Di sini ada kecerdasan verbal linguistik, logis matematik, intrapersonal, interpersonal, naturalis, kinestetik, dan eksistensial, visual, spasial. Nah, Tidak apa-apa, fokus. visual spasial. Nah, Bapak Ibu, makanya banyak sekali murid kita. Kadang Bapak Ibu pernah menemui nggak? Contohnya di kelas 8E. Di kelas 8E. Di kelas 8E itu ada salah satu siswa. Setiap ada dia mendapat informasi, selalu mengikuti gurunya. Jadi seolah-olah dia itu menyepelekan gurunya, seolah-olah mengikuti pembicaraan gurunya. Awalnya saya kaget, loh kok anak ini nggak sopan sama guru, mengikuti pembicaraan gurunya. Ternyata dia cara belajarnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengetahui atau setidaknya memahami mengenai ini, pasti akan dibilang, oh anak ini nakal, anak ini rasopan, anak ini nggak tahu sopan santun. Takutnya di situ. Padahal Bapak Ibu guru mapel itu digadangkan untuk menjadi detektornya siswa, murid-murid kita, detektornya murid-murid kita. Kalau ada apa-apa, yang paling tahu, yang paling awal tahu itu adalah guru mapel gitu. Nah, mengenai gaya belajar visual, ada gaya belajar auditory, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual itu kebanyakan murid lebih suka menggunakan tampilan yang ada di papan, yang ada di layar, ciri-cirinya. Terus suka juga menulis-nulis, suka juga mewarnai, itu adalah gaya belajar visual. Terus yang kedua, auditory. Murid lebih mudah menggunakan pendengarannya untuk menangkap pembelajaran. Terus gaya belajar kinestetik, murid lebih mudah dengan cara banyak gerakan. Maka tidak heran ada beberapa murid kita yang ketika pembelajaran dia suka usil sama temennya, dia suka usil coret-coret buku, dia suka usil gelitiin temennya, karena salah satunya adalah gaya belajar ini. Jadi Bapak Ibu jangan marah ketika menemui murid yang seperti itu. Jangan kok langsung bilang sana ke BK, sana ke lalu, tak laporkan ke ini. Karena memang mereka butuh itu, mereka butuh untuk meluapkan apa yang mereka butuhkan untuk biar bisa informasi masuk ke otak. Nah, sekarang ini ada gambar. Coba saya minta tolong Miss Anita menerjemahkan gambar ini, Miss. Untuk pilihan yang sepasang, setiap orang. What do you mean? Okay, I explained that untuk setiap pilihan sepasang, setiap orang sudah mengambil contoh yang sama. Tolong panjat pohon itu. Jadi yang seleksi yang sangat adil ya. Seleksi yang Itu ya kasihan loh anjing, itu kasihan. Yang kalau jadi monyet bangga itu, yang jadi anjing kan kasihan itu. Kenapa Pak? Jadi Dia harus suruh manja. Nah, jadi itu yang dulu yang enggak, yang tolol itu. Dia suruh manja. Ada yang nyuruh beli, Mas.
Baru snack, tinggal snack. Yang nyuruh itu yang Ya salah saya nggak punya kemampuan itu. Gitu. Jadi kalau nyuruh ya tolong diperhitungkan kemampuan mereka itu. Berarti ini pembelajaran kembali maksudnya apa Pak? Maksudnya ya kita kalau nyuruh anak ya harus sesuai kemampuannya. Gitu. Diferensial. Nah, bukan jangan pembelajaran diferensial artinya memperlakukan si A dan B beda gitu. Masa anak laki-laki sama perempuan disuruhnya olahraganya sama gitu kan? Nggak apa-apa. Hah? Apa yang beda? Nah kalau role nanti kan Ya, sama role-nya. yang perempuan ditolong, yang laki-laki kan tidak. Oh, bukan Pak Kabul. Terima kasih. Ya, ini adalah pembelajaran terdiferensiasi. Ini tentunya Bapak Ibu sudah sangat sering sekali ya, mendengar kalimat ini, yaitu mengakui dan merespon keberagaman murid di kelas menjadi landasan utama dalam pembelajaran ini. Jadi gambar ini tadi menggambarkan contohnya kalau ada seorang guru atau pelatih yang meminta muridnya untuk meraih tujuan yang sama tapi dengan cara yang sama, itu adalah salah. Karena kenapa? Setiap individu itu diciptakan banyak sekali perbedaannya, kecerdasannya pun berbeda-beda. Ada yang cerdas di bidang visual, kinestetik, dan lain sebagainya. Gaya belajarnya pun sama, jadi tidak bisa disamaartikan. Makanya harus menggunakan dan metode yang beragam. Terus yang kedua adalah kelola emosi. Ini adalah jurus kedua. Di kelola emosi ini kita akan diajarkan mengenai literasi emosi itu penting untuk murid. Murid mampu memahami emosi, bagaimana mengelola emosi yang sedang mereka hadapi. Guru mendampingi murid dalam mengenali emosi. Teorinya yang dibahas adalah pembelajaran sosial emotional learning. Ini sudah saya berikan ke beberapa kelas 8 mengenai social emotional learning, dan ternyata mereka itu setelah saya berikan mengenai sel itu lebih bisa memahami mengenai emosinya. Mereka paham ketika saya marah saya harus bagaimana, ketika saya sedih saya itu harus mengekspresikannya kemana dan harus cerita ke siapa. Mereka jadi mengelola emosi. Terus mengenalkan macam-macam emosi dasar. Bapak Ibu, saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, emosi itu apa? Jangan-jangan ini Bapak Ibu, emosi itu masih mengenai marah. Emosi itu apa Bapak Ibu? Rasa senang dan musik. Senang. Senang, susah, bahagia. Nah, ternyata emosi itu ada 6 dasarnya. Ada 6 emosi dasar, selebihnya adalah turunan. Dan ini perlu kita kenalkan ke murid-murid kita. Terus yang kedua, terbentuknya emosi dan cara mengelola emosi. Ini yang dibahas mengenai jurus kedua. Nah, ini adalah pembelajaran sosial emosionalnya. Sekelas aja ya. Pembelajaran sosial emosional itu ada 5 komponen Bapak Ibu. Ada menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan bertanggung jawab, terampil berelasi dan peduli sosial. Ini yang ingin kita bangun terhadap murid-murid kita. Karena ketika kalau di negara maju, kalau di negara maju sebenarnya yang diunggulkan itu bukan kecerdasan majemuknya, tapi lebih ke sosial emosionalnya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu bisa mengelola emosi dengan baik, maka kecerdasan IQ-nya atau kecerdasan majemuknya itu akan mengikuti. Karena dia bisa berelasi dengan orang-orang sekitarnya, bisa bertanggung jawab dengan pilihannya, dan bisa peduli dengan lingkungan sosialnya. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu, di dalam otak kita itu ada 3 otak susunannya. Nah, kalau dulu waktu zaman kuliah itu disebutkan ada id, ego, super ego. Kalau sekarang saya mempelajari kemarin ini, ternyata kita itu punya otak reptil, limbik, dan neokortex. Kalau saya mengibaratkan, maaf ya Boro, saya selalu membawa nama Boro. Misalnya contohnya begini, nah otak reptil, kita itu semua punya otak reptil seperti naluri.
Otak reptil ini manusia, hewan, tumbuhan itu manusia, hewan itu punya otak reptil. Jadi seperti naluri. Contohnya kita lapar, aku lapar nih, mau ngapain ya? Wah, itu ada mangga, di sekolah ada mangga. Pokoknya harus dimakan, cepat ambil aja, mumpung nggak ada buoro. Saya selalu seperti itu kepada anak-anak. Terus ketika mau ambil adalah ego. Ego ini adalah yang memikirkan, adalah limbiknya, sumber mengenai rasa itu di limbik, di otak limbik kita. Kita merasakan sedih, senang itu ada di berpusat di limbiknya. Sebentar, ojo diambil, jangan diambil, nanti buoro marah loh. Gitu. Jadi limbiknya menekan. Terus, udah diambil aja. Reptilnya semakin mendorong karena dia lapar. Lapar itu kan naluri ya Bapak Ibu. Terus ada neokortek, ada super ego. Super ego itu kebijaksanaan. Neokortek ini pawangnya. Baru mau diambil mangganya, ketika neokorteknya dia bekerja lebih keras, maka dia akan jangan diambil, nanti buoro tahu, nanti kamu kena konsekuensi, nanti orang tuamu dipanggil. Nah itu adalah neokortek, dia bekerjanya seperti itu. Nah ketika murid kita sedang marah atau kita sedang marah, otak kita itu seperti ini Bapak Ibu. Posisi otak kita ini seperti ini. Jadi otak reptil kita berkeliaran marah. Makanya setiap semua informasi yang kita dapat ketika orang marah dibilangin sudah jangan marah, nanti kamu gini, tidak akan pernah masuk. Ketika orang mengalami emosi, jatuh cinta, marah, sedih, bahagia, itu nggak akan pernah masuk. Walaupun kita bicara dari A sampai Z, itu nggak akan pernah masuk. Kenapa? Karena otak kita posisinya begini. Kalau posisi begini kan kita nggak bisa memegang ya Bapak Ibu. Karena itu, makanya percuma ngomongin rasa orang kan sama orang yang lagi jatuh cinta. Karena apa? Otaknya lagi begini. Tapi ketika emosi itu bisa dikendalikan, otaknya kita seperti ini. Otak kita, posisi otak kita. Berarti otak kita itu sudah bisa dikendalikan oleh neokortek. Yang mengendalikan siapa? Ya diri kita. Nah ini adalah PR kita agar murid-murid kita bisa mengendalikan emosinya, biar neokorteknya bekerja. Dan ini harus seimbang. Tidak bisa kalau reptil yang lebih tinggi atau neokortek yang lebih tinggi, kebijaksanaannya lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika kebijaksanaannya lebih tinggi atau neokorteknya lebih tinggi, maka ketika misalnya contohnya, aku murah dong, nomor ini aku gak iso padahal ulangan. Sakit, aku tak turunin naik. Ya udah, nah itu adalah tidak seimbang. Ini harus seimbang semuanya. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan beradaptasi atau bangkit kembali dan pulih dari situasi sulit atau stres. Nah, yang dibahas adalah daya lenting atau resiliensi dan pola pikir bertumbuh. Ini yang sering kita bahas mengenai growth mindset. Growth mindset adalah sebuah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat dikembangkan melalui usaha, dedikasi, dan strategi yang tepat. Ini contohnya nih, di sini sudah ada. Kalau growth mindset itu lebih ke bahwa seseorang bisa itu karena usaha, bukan karena memang ada bakat, tapi karena ada kemauan dan usaha. Ini sudah aja. Terus jaga konsistensi, merupakan perilaku positif atau kegiatan positif harus terus-menerus dilakukan. Nah, pernah nggak Bapak Ibu melihat ini, gambar ini? Jangan lihat ke kiri. Biasanya malah kenapa Bapak Ibu? Malah melihat ke kiri. Jangan tengok ke belakang, malah tengok ke belakang. Kenapa coba Bapak Ibu? Karena pengen tahu dan penasaran ya. Nah, ini adalah contoh muncul reaktansi atau reaksi resistensi. Perintah akan diabaikan oleh otak kita, larangan malah justru direkomendasikan. Kenapa? Karena otak kita itu punya pengen kebebasan. Dia punya pengen menunjukkan otonominya.
menyetop itu adalah larangan, makanya gagal. Dan itu memang sudah diprediksi oleh para pakarnya kalau nggak akan mungkin berhasil menyetop rokok. Nah, ini adalah kesadaran dan paksaan. Kita harus membuat murid-murid kita bisa menyadari akan kebutuhannya. Ini tadi ya, mengapa kita tidak suka dipaksa dari pemerintah? Karena ingin dihargai otonomi kemerdekaannya. Jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, maka otak kita akan memberontak. Ini harus pada dasarnya setiap manusia itu melakukan sesuatu karena ini Bapak Ibu. 10 ton yang ajaib. Kita melakukan sesuatu yang pertama karena memang dia suka, karena memang ketanggaan, bangga nih melakukan, aku bisa nih pokoknya. Keingintahuan karena pengen tahu atau minat, passionnya di sana, tujuannya di sana, makna, keyakinan, tantangan, manfaat dan kebutuhan. Saya di sini melakukan ini bukan karena saya senang, tapi karena saya kebutuhan untuk laporan ke BPK. Jadi karena saya melakukan ini karena kebutuhan juga salah satunya. Nah, itu berarti untuk melakukan suatu kebiasaan kepada siswa kita, kebiasaan yang positif, disiplin yang positif, harus disadarkan mengenai ini. Mereka butuh ini karena apa? Contohnya sholat duha. Sholat duha mereka melakukan itu biar selalu tertib. Kenapa? Biar apa? Apakah memang dia senang melakukannya? Apakah memang harus disadarkan kalau sholat duha itu salah satu kebutuhannya atau ada makna tersendiri? Nah, kita perlu belajar menyadarkan murid-murid kita. Lanjut ya. Nah, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Kita ketemu lagi dengan otak reptil tadi Bapak Ibu. Aku mau lari 100 km seharinya. Di awal akan terasa menyenangkan, tapi di hari ke-10 otak reptil kita memberontak Bapak Ibu. Jadi kebiasaan itu dilatih secara konsisten, sedikit demi sedikit, perubahan yang kecil untuk menjadi yang besar. Bukan yang besar kok malah nanti endingnya tidak jadi apa-apa. Salahnya kita sebagai manusia biasanya kalau kita menyukai sesuatu itu kan menggebu di depan, endingnya nggak terjadi apa-apa. Endingnya cuma dibiarkan begitu aja, akhirnya tidak berkembang dengan baik. Nah, ini juga awalnya semangat di awal lari 10 km, hari kedua masih iya, ketiga mulai menurun, 4 menurun, hari ke-10 otak reptilnya berteriak, masa nggak mau ngapain lari, ngapain sehat, apa atau sehat itu? Nah, itu sudah otak reptil yang bekerja. Itu adalah kebiasaan yang salah, membangun kebiasaan yang salah. Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, ini contohnya yang benar. 1 kilometer 1 hari, di hari ke-10 dan seterusnya otak reptil kita tertidur dengan lelah. Jadi tidak menimbulkan efek yang memberontak. Karena pada dasarnya kita kalau disuruh dengan paksaan itu akan memberontak. Seperti murid-murid kita Bapak Ibu akan memberontak jika dia tidak sadar akan kebutuhan atau apa yang dia inginkan. Nah, ini adalah jurus kelima, jalin koneksi. Nah, ini mohon perhatiannya ya Bapak Ibu, ini sangat penting yang ini. Kenapa? Karena di sini sesuai Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 itu dijelaskan fungsi dan tugas guru wali kelas, guru wali dan guru BK dibeda-bedakan. Kenapa? Karena itu tadi ada alurnya. Yang pertama, guru wali kelas itu guru yang bertanggung jawab atas kelas tertentu dan memantau perkembangan murid di kelas. Yang kedua, fokus pada administrasi kelas, memantau kemajuan murid, menghubungi orang tua murid. Itu adalah guru wali kelas. Sedangkan guru wali, guru yang bertanggung jawab sebagai pembimbing dan penasehat bagi murid, terutama dalam pengembangan pribadi dan akademik. Jadi membimbing juga nih Bapak Ibu. Terus fokus pada pemberian bimbingan dan nasihat kepada murid, membantu mengembangkan potensi dan minatnya. Ini sudah menjadi ranahnya guru wali. Tidak hanya guru BK
BK saja sekarang Bapak Ibu. Guru wali perlu belajar mengenai membantu mengembangkan potensi dan minat siswa. Jadi kalau ada siswa yang berkonsultasi diperbolehkan. Guru BK yang bertanggung jawab sebagai konselor dan penasehat bagi murid, terutama dalam hal masalah pribadi, sosial dan akademik. Fokus dalam membantu masalah murid dalam mengatasi mengembangkan keterampilan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mental. Ini beda perbedaannya. Nah ini guru mapel itu sebagai detektor masalah murid. Guru mapel keguruan ketika ada masalah siswa, ada masalah murid, ternyata nilainya kok semakin lama semakin turun, itu bisa segera lapor ke guru wali. Guru wali nanti berkolaborasi dengan wali kelas. Wali kelas nanti menjadi fasilitator mempertemukan guru wali, murid dan wali kelas dan orang tua juga. Nanti kalau misalnya memang kurang, baru ke guru BK dan mendalami masalah. Nah, membangun koneksi antara guru mapel, guru wali kelas dan BK. Koneksi ini adalah support system. Jika nanti guru BK tidak bisa menyelesaikan, ke kepala sekolah baru referral ke psikolog atau ke dokter atau ke pihak-pihak yang terkait begitu. Jurus ke-6, bangun kolaborasi. Kolaborasi memungkinkan masalah murid diidentifikasi lebih awal dan ditangani dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Dengan menggabungkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai pihak, masalah yang dihadapi murid diselesaikan lebih efektif. Masih empat lagi. Empat tambah yang lain. Indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah. Ini murid bermasalah mengenai presensi. Nah, ini adalah alurnya nih Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari. Peran guru BK dan guru kelas. Nah, ini sudah tadi ya, mengenai peran utama, kebutuhan kolaborasi, sumber kerjasama, tujuan dan tantangan. Terus sudah. Dalam menentukan penanganan murid dibagi menjadi 3 tier. Jadi permasalahan murid itu ada 3. Yang pertama ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu bisa ditangani oleh guru mapel, guru wali kelas. Kalau sedang nanti bisa dengan guru BK dan guru wali kelas. Kalau berat itu dengan kepala sekolah. Menata situasi, jurus terakhir Bapak Ibu. Nah, menata situasi ini untuk menciptakan lingkungan ramah anak, melindungi anak, membantu anak mengembangkan potensi. Pada intinya seperti itu yang sudah kita lakukan sehari-hari ini. Nah, aspek-aspeknya aman, nyaman, menggembirakan. Aman itu ada aman di ranah online, bebas dari cyberbullying, terus aman dari kekerasan, aman dari bencana, nyaman lingkungannya, nyaman sarana prasarana, nyaman relasi sosial, menggembirakan, gembira dalam minat bakat, gembira dalam bermain, gembira dalam belajar. Kalau mengenai ini tentunya di sekolah kita sudah semuanya nih Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Ini adalah target 7 jurus. Ada yang ingin ditanyakan atau cukup saja Bapak Ibu? Cukup saja, karena waktunya sudah sore. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya